Mana ya? Besok udah ujian, nggak paham materi apa-apa. Ujian sejarah kolonial. Mana ini? Ada Argo tuh. Wih, Lagi ngapain? ini loh. Besok udah UAS, nggak paham materi apa-apa. UAS sejarah kolonial. Materi ini banyak ya? Iya, Bingung. gimana ya? Yuk ikut aku aja yuk. Ayo, yuk, ayo. Hai, aku Rexy. Aku akan menemani kalian untuk menjelajah ke Indonesia masa kolonial. Yuk, meluncur! Siap menyelam ke masa kolonial? Mari melihat kehidupan rakyat dari dekat, seolah kamu berdiri di sini. Di sini, tanam paksa memaksa petani menanam kopi, tibu, dan nila. Bukan untuk keluarga, melainkan untuk penjajah. Setiap panen dihitung ketat. Pajak tinggi dan kerja Rodi tanpa upah menambah beban keluarga. Rodi berarti kerja paksa untuk jalan, benteng, dan pelabuhan. Waktu untuk keluarga terenggut. Kekayaan mengalir ke kapal-kapal Eropa. Desa tertinggal, lumbung, sering kosong. Strata sosial membelah kehidupan. Eropa, timur asing, pribumi. Aturan, ruang, dan akses berbeda. Sekolah terbatas bagi kalangan tertentu. Banyak anak desa tak pernah mengenal huruf. Namun, budaya bertahan, batik, wayang, gotong royong. Inilah kekuatan yang menjaga harapan, perlawanan tumbuh, protes, gerilya, dan tulisan yang menyulut semangat. Suara rakyat makin nyaring. Sejarah ini berat, tapi membentuk kita. Belajar darinya agar masa depan lebih adil. Step into 1600s Indonesia through VR, where spices shaped global empires and everyday lives. Dutch VOC ships arrive, founding Batavia, building forts and warehouses to control trade routes. Clove, nutmeg, pepper, rich profits for Europe. Strict monopolies press local producers. Resistance rises. Harsh crackdowns enforce rule, from Banda Islands to distant ports. In the 1830s, the cultivation system forces villagers to grow export crops. Heavy quotas and taxes cause hardship. Food shortages, debt, and migration. Long wars erupt. Diponegoro in Java, Aceh's resistance, and battles across Bali. 1901, ethical policy expands schools and roads, yet authority stays unequal and controlled. National awakening grows. Budi Utomo, Sarekat Islam, youth groups, and the press. World War II ends Dutch rule. In 1945, Indonesia proclaims independence. After conflict and diplomacy, sovereignty transfers to Indonesia in 1949. Understanding colonialism builds empathy and wisdom, guiding a fair, inclusive future. Nah, gimana tadi udah ngerasain pakai itu? Wah, menarik ya. Jadi lebih paham kan? Iya. Nah, itu namanya teknologi virtual reality. Jadi kita bisa merasakan langsung pembelajaran, misalnya kayak tadi kan masa kolonial di Indonesia. Jadi kamu bisa lihat dan langsung, dia merasakan dinamikanya di sana. Ini merupakan inovasi pendidikan di Indonesia. Tapi di Indonesia ini masih jarang. Kalau setahu aku ada namanya perusahaan dari swasta. Dia lagi buat program namanya Bus VR keliling di sekolah. Jadi semua sekolah-sekolah itu bisa merasakan teknologi VR itu sendiri. Ya udah, besok aku coba sendirilah. Boleh. Virtual reality menyediakan pengalaman belajar yang imersif. Siswa bisa melihat objek secara 3 dimensi, mendengar penjelasan secara langsung, dan berinteraksi seolah berada di dalam materi. Virtual reality menghadirkan pengalaman belajar yang berbeda dan menarik.
sehingga akan menumbuhkan ketertarikan siswa. Dengan begitu, siswa Model akan lebih belajar terlibat apa ini? aktif dalam Kok aku proses baru lihat? pembelajaran. Kelihatan menarik buat dicoba. Kombinasi gaya visual dan audio membuat materi lebih mudah dipahami, sehingga mampu meningkatkan daya ingat siswa terhadap materi. Wah, kalau cara belajarnya gini, tiap hari sekolah pun aku rela. Hehehe. Tak hanya itu, VR juga mendorong kreativitas. Siswa bisa bebas bereksplorasi dan mencoba hal baru tanpa batas ruang dan waktu. Lingkungan virtual yang fleksibel memungkinkan mereka mencurahkan ide dengan aman, sehingga proses belajar menjadi lebih inovatif dan penuh imajinasi. Pada akhirnya, penggunaan VR bukan hanya membawa teknologi ke dalam kelas, tetapi membuka cara baru bagi siswa untuk memahami dunia. Dengan minat belajar yang meningkat, pemahaman yang lebih mendalam, dan kreativitas yang tumbuh, kami berharap teknologi ini mampu membentuk generasi yang lebih kritis, inovatif, dan siap menghadapi masa depan. Semoga pembelajaran tidak lagi sekedar kegiatan yang membosankan, namun menjadi pengalaman yang lebih seru, menyenangkan, dan bermakna.